Ya, saya Adi Wiratama Manako. Saya akan menjelaskan batu bata merah. Batu bata merah merupakan salah satu material sebagai bahan bangunan yang digunakan menjadi dinding. Batu bata merah terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai kemerahan. Seiring perkembangan teknologi, batu bata merah mulai menurun, yang terjadi pergeseran pada material-material yang lain berupa gipsum, bambu yang diolah dan semakin murah bahan-bahan yang lainnya. Pembuatan batu bata dimulai dari menggali tanah liat atau tanah lempung, kemudian dicampur dengan air. Tanah liat yang dicampur diaduk hingga rata, kemudian dikumpulkan dan nantinya akan dicetak. Batu bata terbagi menjadi dua macam, yaitu batu bata merah konvensional dan batu bata press. Makasih. Batu bata konvensional adalah batu bata yang terbuat dari tanah lempung atau tanah liat yang dibersihkan. Kemudian batu bata ini diberikan sedikit air tanah tersebut dan kemudian dicetak dalam cetakan besi ataupun kayu yang berbentuk sederhana, yaitu kotak. Kemudian setelah dibentuk, kemudian batu bata ini dijemur ataupun dibakar, yang kemudian untuk disesuaikan dengan kekerasannya masing-masing, yang kemudian bisa dijual maupun dipakai untuk rumah maupun bangunan lain. Ini adalah proses pencetakan secara konvensional. Bata yang dicetak disusun berderetan, yang kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Pencetakan menggunakan alat cetak sederhana yang terbuat dari kayu berbentuk kotak. Sebelum ditaruh ke cetakan, permukaan tanah diberi pasir agar tanah liat yang dicetak tidak lengket. Tanah liat yang sudah dikeringkan ditaburi pasir dan dipukul-pukul untuk mengecek kekerasannya. Bata merah press. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, sekarang bata merah bisa diproduksi secara masinal. Prosesnya tidak seperti konvensional. Bata merah ini diproduksi melalui mesin-mesin yang dapat mencetak bata merah secara fabrikasi. Hasilnya, bata merah ini lebih terlihat rapi dan padat. Dan ini jauh lebih berkualitas daripada yang konvensional. Seiring dengan perkembangan zaman, batu bata sudah dapat diolah dengan bantuan mesin. Tanah dimasukkan ke dalam mesin untuk dipres agar adonan lebih padat. Setelah itu, tanah liat keluar dari mesin cetakan. Adonan dipotong oleh benang kawat dari mesin.
Lalu batu bata tersebut dibawa untuk dijemur. Sebelum memulai pekerjaan pasangan batu, pastikan bahwa profil harus sudah terpasang dengan baik. Profil harus rata, dipasang dengan kokoh, dan benar-benar tegak lurus. Periksalah setiap akan memulai pekerjaan pasangan. Siapkan bahan dan alat yang diperlukan pada tempat yang sesuai dengan tidak ada waktu yang terbuang. Gunakan pakaian kerja sesuai dengan peraturan keselamatan kerja. Tempatkan tempat adukan dan alat-alat yang lain pada tempatnya. Mulailah melakukan pekerjaan dengan urutan sebagai berikut. Rendamlah batu bata ke dalam air terlebih dahulu hingga jenuh air, yang ditandai tidak adanya gelembung udara yang keluar dari air. Kemudian tiriskan. Pasanglah benang pada kedua profil sebagai pelurus pasangan tembok, mulai dari lapisan pertama dan seterusnya. Pada saat meletakkan adukan, usahakan tangan kiri telah memegang bata yang akan dipasang, dan pada bagian kepala sudah diberi spesi sebagai siar tegak. Pastikan bahwa pemasangan akan dilakukan dengan berjalan maju atau mundur, sehingga pekerja dapat mengerjakan dengan baik. Pasang bata dengan posisi mendatar sambil ditekan, kemudian dipukul-pukul dengan ujung cetok hingga rata dengan benang acuan pasangan bata. Ambil sisa tumpahan adukan dan kembalikan ke tempatnya. Periksalah setiap selesai pemasangan agar segera diketahui kesalahannya dan rapikan siar tegak dan datar. Periksalah sekali lagi untuk memastikan bahwa pekerjaan telah sesuai. Pemasangan kusen dan rolak. Hentikan pemasangan batu bata hingga rencana ketinggian lubang jendela yang telah ditentukan. Kemudian tentukan posisi lubang jendela di mana akan dipasang rolak, serta dipasang kusen jendela di sisi yang lain. Periksa ketegaan serta kelurusannya dengan dibantu tarikan benang dan skur dari kayu. Pengecoran kolom praktis dilakukan setelah pemasangan bata mencapai ketinggian 1 hingga 1,2 meter. Langkah kerja pemasangan rolak. Setel bekasting rolak dengan toleransi 2,5 mm pada sisi kanan dan kiri. Tentukan titik pusat lingkaran dengan memasang papan pembantu dari titik puncak lengkungan sesuai radius yang telah ditentukan. Pada titik sumbu dipasang paku dan jarak yang ditentukan pada sisi kanan kiri juga dipasang paku dengan maksud untuk pemotongan bata bagian kiri dan kanan. Pasang rolak sesuai jumlah yang ditentukan. Pemasangan rolak dapat dimulai dari kanan atau kiri secara bergantian. Usahakan pemasangan batu bata terakhir pada bagian puncak pasangan rolak. Demikianlah telah dijelaskan tentang langkah pekerjaan pemasangan batu bata. Semoga bermanfaat. 5 keuntungan batu bata merah. Yang pertama, murah.
gampang didapat. Warnanya yang unik. 4. Kuat. 5. Penahan panas yang baik. Dan